wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Telah berlalu dari kita muqaddimah dari kitab Lum'atul I'tiqad. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ahsanut ta'arif lil bid'ah, pengertian yang paling bagus dari bid'ah? Apa itu bid'ah? Yang baiknya atau amalan atau perkataan yang diadakan setelah meninggalnya Nabi dengan niat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, walam dan tidak ada, kurang sedikit dan tidak ditunjukkan. Nah, bid'ah itu ahsanut ta'arif, pengertian yang paling bagus dari bid'ah adalah setiap keyakinan atau amalan atau ucapan yang diada-adakan setelah meninggalnya Nabi SAW dengan niat ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana perbuatan ini tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an maupun sunnah dan maupun perbuatan para salaf. Nah, ini yang pengertian bid'ah yang paling bagusnya, yang paling mencakupi. Nah, kita lanjutkan saja inti dari kitab ini. Kita masuk pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan qala al-muallif fa mimma jaa min ayati sifati qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbik, dan dari apa yang datang di Al-Qur'an dan dari apa yang datang dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah wa yabqa wajhu rabbik, dan wajah Allah itu tetap. Nah, perkataan musannif famimma jaa, dan dari apa yang datang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di sini isyarat dari muallif bahwasanya beliau tidak menyebutkan semua sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagiannya, karena min di sini namanya li untuk sebagian. Min di sini maknanya untuk sebagian. Jadi yang disebutkan oleh muallif di sini bukan semua sifat Allah, tapi sebagian sifat Allah. Nah, sifat Allah yang pertama yang disebutkan oleh muallif adalah sifat wajah. Nah, wa yabqa wajhu rabbik. Nah, dan wajah Allah itu kekal. Nah, kita mengimani bahwasanya Allah itu memiliki wajah, karena wajah ini dia sabit di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dan juga berdasarkan ijma' para ulama. Nah, dia sabit berdasarkan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah dan juga ijma' para salaf. Nah, adapun dalilnya dalam Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan oleh muallif tadi, wa yabqa wajhu rabbik. Nah, ini dalilnya dari Al-Qur'an. Nah, adapun dari As-Sunnah dalilnya sebagaimana hadisnya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Nah, Nabi SAW bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajah Allah illa ujirta 'alaiha. Nah, sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan suatu hartamu dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau akan dibalasi dengan pahala. Nah, syahidnya apa? Tabtaghi biha wajah Allah, engkau mengharapkan wajah Allah. Nah, ini dalilnya dari
as-sunnah. Nah, dan juga disebutkan dari hadis yang lainnya. Nah, Nabi SAW bersabda, "Qad harramallahu 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajah Allah." Allah mengharamkan terhadap neraka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Kan tapi tidak cukup di sana. Tabtaghi bidzalika wajah Allah. Nah, beliau dan dia menginginkan wajah Allah. Nah, menginginkan wajah Allah. Nah, adapun ijma', nah, yang di antara ulama yang menukilkan ijma' tentang penetapan sifat wajah bagi Allah yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menukilkan ijma' para salaf bahwasanya mereka sepakat Allah itu memiliki sifat wajah. Nah, dan kita wajib mengimani Allah ini memiliki sifat wajah, ya ini wajah yang hakiki. Nah, wajah yang secara hakikatnya wah itu wajah. Nah, tanpa kita tahrif, tanpa ta'til, dan juga tanpa takyif, begitu juga tanpa tamsil. Nah, harus dengan 4 ini. Tanpa tahrif, ta'til, kemudian tanpa tamsil, dan juga tanpa takyif. Nah, yang pertama tahrif. Apa yang dimaksud dengan tahrif, ikhwah? Tahrif ini memalingkan lafaz ini, memalingkan suatu lafaz dari kemungkinan yang rajih kepada kemungkinan yang apa? Yang marjuh. Memalingkan lafaz dari kemungkinan yang rajih kepada kemungkinan yang apa? Yang marjuh. Nah, ini yang dinamakan dengan tahrif. Dan nanti tahrif itu dia juga terbagi 2. Ada tahrif lafzi, ada tahrif maknawi. Dia ada tahrif secara lafaznya dan juga ada tahrif secara makna. Nah, tahrif secara lafaz ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kallamallahu Musa taklima." Wa kallamallahu. Nah, sebagian ahlu ta'til karena mereka menolak bahwasanya Allah itu berbicara, maka mereka ganti harakat hu di sana dengan apa? Dengan fathah. Wa kallamallaha. Jadi yang mengajak bicara itu Musa, bukan Allah. Nah, di sini mereka mentahrif Al-Qur'an. Nah, mereka ganti Al-Qur'an itu supaya mencocoki keinginan mereka. Nah, ini hal seperti ini tidak boleh. Seperti ini tidak boleh. Kemudian tahrif secara makna. Nah, ini maklum, mengganti maknanya. Kemudian yang kedua namanya ta'til. Nah, yang kedua namanya ta'til. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ta'til? Nah, ta'til di sini maknanya adalah menolak makna yang hak. Menolak makna yang hak yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Nah, makna at-ta'til menolak makna yang hak. Menolak makna yang hak, makna yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, misalnya Allah mempunyai sifat wajah. Nah, kemudian ahlu ta'til ini dia menolak bahwasanya Allah ini memiliki wajah. Nah, ini contoh dari at-ta'til. Nah, kemudian yang kedua ini namanya at-takyif. Nah, at-takyif. Apa itu at-takyif? At-takyif itu meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah itu caranya seperti ini. Nah, jadi kita
memberikan kaifiat tertentu pada sifat Allah. Nah, meyakini bahasanya sifat Allah itu caranya seperti ini, atau menanyakan bagaimana caranya. Nah, atau menanyakan bagaimana caranya. Nah, ini yang dimaksud dengan takyif. Misalnya telah berlalu dari kita bahasanya Allah itu turun. Nah, turun. Nah, kemudian ada orang ahlu takyif ini, nah, dia menyebutkan kaifiyat Allah turun, bagaimana Allah turun. Nah, ini tidak boleh hal yang seperti ini, karena sebagaimana yang telah berlalu dari kita dalam surat Ali Imran, apa kata Allah? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat dan kaifiyatnya ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mentakyif ini tidak boleh. Nah, hukumnya apa? Tidak boleh. Nah, karena manhajnya Ahlussunnah itu apa? Menetapkan sifat itu secara lafadznya dan secara apa? Secara maknanya. Adapun hakikat dan kaifiyat ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud dengan takyif. Nah, kemudian yang keempat, ini namanya tamsil. Nah, yang keempat namanya tamsil. Nah, apa itu tamsil? Tamsil itu berkeyakinan bahwasanya sifat Allah itu serupa dengan makhluknya. Meyakini bahwasanya sifat Allah itu serupa dengan sifat makhluknya. Nah, ini yang dinamakan dengan tamsil. Meyakini bahwasanya sifat Allah itu sama dengan sifat makhluknya. Nah, ini yang dinamakan dengan tamsil. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya Allah memiliki sifat tangan. Nah, kemudian dia samakan tangan Allah dengan apa? Tangan manusia. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ini namanya tamsil. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tatkala menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala harus selamat dari 4 hal ini. Harus selamat dari tahrif, harus selamat dari ta'til, kemudian selamat dari takyif, dan juga selamat dari apa? Tamsil. Nah, tahrif tadi apa? Memalingkan lafaz itu dari kemungkinan yang rajih kepada kemungkinan yang marjuh. Adapun ta'til ini menolak makna yang hak, makna yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga tanpa takyif, tanpa kita meyakini bahasanya kaifiyat Allah itu seperti ini, seperti itu. Nah, dan juga mempertanyakan bagaimana kaifiyatnya. Nah, sifat Allah itu ada kaifiyatnya tapi kita tidak tahu. Nah, yang tidak boleh itu apa? Bukan meyakini bahasanya ada kaifiyatnya, kan, tapi yang tidak boleh itu kita menetapkan kaifiyatnya seperti ini, caranya seperti ini. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian juga tanpa tamsil, tanpa kita menyerupai bahasanya sifat Allah itu serupa dengan sifatnya makhluk. Nah, ini 4 hal ini tidak boleh bagi kita menetapkan sifat Allah dengan 4 hal tadi. Nah, ini sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ahlu ta'til, nah, apa itu ahlu ta'til? Tadi yang menolak makna yang hak. Nah, sebagian mereka mentafsirkan, mentakwilkan. Nah, tafsir ini tidak tepat. Maksudnya mentakwilkan, memalingkan maknanya. Nah, mereka menyebutkan bahasanya yang dimaksud dengan wajah di sini apa? Kata mereka as-sawab. Nah, pahala. Nah, jadi dipalingkan oleh mereka maknanya. Karena mereka menolak bahasanya Allah itu mempunyai wajah, kemudian dipalingkan, ditakwilkan oleh mereka maknanya menjadi apa? Menjadi pahala. Nah, bagaimana kita menolak perkataan mereka ini? Nah, dikatakan oleh ulama bahasanya yang pertama, nah, tafsir ahlu ta'til ini dia menyelisihi zahir dari nas itu, menyelisih
yang tampak dari nas itu. Kan Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Allah. Nah, zahir yang tampak dari nas ini apa? Wajah Allah. Nah, ini penolakan pertama, bantahan pertama kepada ahlu at-ta'til. Kemudian bantahan kedua, bahasanya tafsir mereka, takwil mereka wajah kepada pahala ini, menyelisihi caranya para salaf dalam menetapkan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena para salaf menetapkan sifat ini tanpa 4 hal ini. Kemudian yang ketiga, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya wajah di sini diartikan dengan apa? Dengan as-sawab, dengan pahala. Nah, ini dia bantahan kepada ahlu ta'til yang mentakwil wajah dengan as-sawab, dengan pahala. Nah, kemudian sifat wajah ini dia termasuk sifat fi'liyah. Nah, dia sifat dzatiyah. Nah, sebelumnya apa yang dimaksud dengan sifat dzatiyah? Nah, sifat dzatiyah apa? Nah, sifat yang selalu melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya sifat dzatiyah. Nah, adapun sifat fi'liyah apa ikhwah? Nah, sifat yang berkaitan dengan masyiah, dengan kehendak Allah. Apabila Allah ingin, maka Allah akan mengerjakannya. Dan apabila Allah tidak ingin, maka Allah tidak mengerjakannya. Ini yang dimaksud dengan sifat fi'liyah. Nah, jadi sifat terbagi dua. Ada sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah ini sifat yang selalu melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua apa? Sifat fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan masyiah, dengan kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak, maka Allah akan melakukannya. Dan apabila Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan melakukannya. Nah, jadi sifat wajah ini sifat apa? Zatiyah atau fi'liyah? Sifat zatiyah. Dia selalu melekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sifat pertama yang disebutkan oleh muallif, yaitu sifat wajah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh muallif wa qauluhu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsutatan. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan dua tangan Allah itu terbentang. Nah, ini sifat yang kedua, yaitu sifat Allah memiliki dua tangan. Allah memiliki dua tangan. Nah, sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala ini juga sabit dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah dan juga ijma' para salaf, kesepakatan para salaf. Nah, adapun dalilnya dari Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan oleh muallif, bal yadahu mabsutatan, bahkan dua tangan Allah itu terbentang. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Bantahan terhadap kaum Yahudi. Bantahan terhadap kaum Yahudi yang mengatakan apa? Allah itu apa? Allah itu bakhil. Nah, di ayat sebelumnya orang Yahudi mengatakan bahasanya Allah itu bakhil. Kemudian ditolak oleh Allah, diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya Allah itu apa? Tidak bakhil. Kata orang Yahudi apa? Yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Nah, ini isyarat bahasanya Allah itu bakhil, kata mereka. Kemudian dibantah oleh Allah bahasanya Allah itu tidak bakhil. Nah, Allah itu tidak bakhil. Kan tapi di sini tidak ditolak oleh Allah bahasanya Allah memiliki sifat apa? Sifat tangan. Nah, bahkan Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Tatkala orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu,
Kemudian Allah tolak bahasanya Allah itu tidak bakhil kan, tapi Allah tidak menolak bahasanya Allah memiliki sifat apa? Dua tangan. Nah, ini dalil bahasanya Allah memiliki dua tangan. Tatkala orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, maka Allah bantah, tangan Allah tidak terbelenggu kan, tapi tangan Allah itu apa? Terbuka. Maksudnya Allah itu tidak bakhil. Nah, Allah tidak menolak bahasanya Allah memiliki sifat dua tangan. Nah, ini dalilnya dari Al-Quran. Adapun dalilnya dari As-Sunnah apa? Nah, firman Nabi sabda Nabi SAW, yaminullahi mal'a. Tangan kanannya Allah itu selalu penuh. La yaghiduha nafaqatan saha al-laili wan nahar. Tidak mengurangi dari apa yang di sisi Allah, baik itu yang Allah nafahkan di setiap malam dan siangnya. Nah, sampai pada firman Allah mengatakan sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan biyadihil ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfad. Dan di tangan lainnya. Nah, setelah Allah menyebutkan apa? Tangan kanan, kemudian Allah menyebutkan apa? Tangan lainnya. Berarti di sini Allah mempunyai dua tangan. Nah, ini dalilnya dari As-Sunnah. Nah, kemudian juga sifat dua tangan bagi Allah ini juga berdasarkan ijma'nya para salaf. Nah, dan di antara yang menukilkan ijma' bahasanya Allah memiliki sifat dua tangan ini juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini dalam kitab beliau Bayan Talbis Al-Jahmiyah, penjelasan tentang penipuannya kaum Jahmiyah. Di sana beliau menukilkan ijma' para salaf bahasanya Allah memiliki dua tangan, dan kita wajib meyakini bahasanya Allah itu memiliki dua tangan yang hakiki. Dua tangan yang hakiki kan, tapi kita tidak tahu bagaimana bentuk tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting kita meyakini bahasanya Allah memiliki dua tangan, dan tangan itu ya tangan secara hakikat, dan tidak boleh kita tahrif, tidak boleh ta'til, tidak boleh tamsil, dan juga tidak boleh takyif. Nah, ini manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ahlu ta'til mereka menafsirkan, mentakwilkan kalimat al-yad ini bagi Allah dengan apa? Dengan nikmat dan kudrah. Nah, mereka mentakwil kalimat yad ini dengan nikmat dan kudrah karena mereka menolak sifat tangan bagi Allah, kemudian mereka takwil dengan makna nikmah dan juga kudrah. Dan bantahan kepada mereka sebagaimana yang berlalu tadi, 3 bantahan tadi, bahasanya ini menyelisihi zahir nas dan juga menyelisihi tariqah salaf dalam menetapkan sifat bagi Allah, dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan bahasanya tangan itu ditafsirkan oleh para salaf dengan makna nikmat dan juga kudrah. Dan juga termasuk bantahan kepada mereka bahasanya tidak mungkin firman Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsutatan ini kita artikan dengan nikmat. Tidak mungkin dua nikmat Allah ini terbentang, karena nikmat Allah ini tidak cuma dua. Nikmat Allah ini tidak terhitung. Nikmat Allah ini tidak terhitung. Nah, dan juga firman Allah, lima khalaqatu biyadayya, dan dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Tidak mungkin nikmat ini menciptakan, dan juga tidak mungkin kudrat Allah ini menciptakan. Nah, ini bantahan kepada ahlu ta'til yang mentakwil makna tangan dengan makna nikmat. Nah, setelah kita pahami ini bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Nah, bagaimana kita menyikapi dalil yang mengatakan bahwasanya
Allah memiliki tangan satu tangan. Kemudian dalil yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki lebih dari 2 tangan. Nah, di antara dalil yang mengatakan Allah memiliki 1 tangan, nah di sana ada dia menggunakan isim mufrad. Nah, yang satu. Contohnya apa? Dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, Maha suci Allah yang di tangannya. Yad di sini dia isim mufrad, satu, di tangannya kekuasaan. Dan juga ada dengan lafaz jamak. Contohnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aidina an'aman. Nah, di sini kata aidina. Nah, jamak. Berarti banyak tangan. Nah, banyak tangan. Nah, bagaimana kita menyikapi dalil-dalil seperti ini? Nah, disebutkan oleh ulama bahwasanya dalam ayat Al-Mulk ini, tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, isim mufrad. Nah, dalam kaidah usul ikhwah, isim mufrad apabila dia diidhafahkan kepada ma'rifah, maka di sini dia menunjukkan apa? Menunjukkan keumuman. Nah, dia menunjukkan jamak. Nah, umum, jamak. Nah, berarti di sini maksudnya bukan 1 tangan saja, tapi dia jamak. Tapi dia jamak. Nah, ini senada dengan firman Allah apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah. Dan mungkin di sini kita menghitung 1 nikmat Allah. Kata nikmat di sini karena dia mufrad. Nah, mufrad apabila dia diidhafahkan kepada isim ma'rifah, maka ini di sini dia menunjukkan apa? Menunjukkan tentang jamak. Nah, berarti dia banyak nikmat Allah. Itu juga di sini tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, ini maksudnya di sini yad di sini maknanya apa? Jamak. Nah, ini yang pertama, cara menggabungkannya. Kemudian ikhwah yang kedua, nah disebutkan oleh ulama bahwasanya bilangan paling sedikit dari jamak itu berapa ikhwah? Dalam bahasa Arab, nah jamak paling sedikit itu apa? 2. Nah, 2 itu dia sudah dihitung jamak. Nah, ini cara kita mengumpulkan antara dalil yang menyebutkan Allah punya 1 tangan dan dengan isim mufrad dan juga dengan isim jamak. Yang pertama, mufrad apabila dia diidhafahkan kepada isim ma'rifah, dia berarti apa ikhwah? Jamak. Dan jamak paling sedikitnya berapa? 2. Jamak ini paling sedikitnya 2. Nah, di sinilah kita mengumpulkannya bahwasanya Allah memiliki 2 tangan. Nah, dipahami ini ikhwah? Al-muhim, Allah itu memiliki 2 tangan. Allah memiliki 2 tangan. Dan kita tetapkan bahwasanya itu tangan hakiki tanpa kita tahrif, tanpa kita ta'til, dan tanpa kita tahrif. Nah, ini sifat yang kedua, bahwasanya Allah memiliki tangan. Nah, kita ambil 1 sifat lagi. Dilanjutkan oleh muallif, wa qauluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala. Nah, firman Allah Ta'ala mengabarkan tentang Nabi Isa alaihi salam bahwasanya beliau berfirman, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Nah, kata Isa, engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Nah, diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada penetapan sifat an-nafsu bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat an-nafsu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, an-nafsu ini ikhwah. Nah, sebelumnya tertinggal. Yad ini termasuk sifat zatiyah atau fi'liyah? Nah, maafkan sebelumnya ketinggalan. Dia termasuk sifat zatiyah atau fi'liyah? Nah, dia termasuk sifat zatiyah karena dia tidak
bisa berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke sifat an-nafs. Nah, sifat an-nafsu ini ikhwah, dia berselisih ulama tentang apakah an-nafsu ini merupakan sifat ataupun dia merupakan zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jumhur al-ulama mengatakan walau bahasanya an-nafsu ini dia maknanya adalah zat. Maknanya apa? Zat. Nah, jadi nafs di sini maknanya zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, zat Allah yang memiliki sifat-sifat tentunya. Nah, ini pendapatnya siapa? Pendapatnya jumhur al-ulama. Nah, ada juga ulama yang lain mengatakan bahwasanya an-nafsu di sini adalah merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara yang menetapkan bahwasanya an-nafsu itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah Ibnu Khuzaimah dan juga muallif kitab ini. Siapa muallif kitab ini? Ibnu Qudamah. Nah, begitu juga di antara ulama zaman sekarang yaitu Syekh Ibnu Utsaimin. Antaranya Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi yang lebih sahih wallahu taala alam bahwasanya nafsu itu dia maknanya adalah zat. Maknanya adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini an-nafs. Dan an-nafsu ini dia sabit dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an, begitu juga sunnah dan juga ijma' para salaf. Nah, adapun dalam Al-Qur'an, nah sebagaimana disebutkan oleh muallif dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Nah, syahid nafsihi. Nah, ini syahidnya. Dan adapun dalilnya dalam sunnah firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi. Nah, ini syahidnya, wa ridha nafsi, dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara ulama yang menukilkan ijma' tentang an-nafsu ini adalah Ibnu Qattan Al-Fasi. Nah, beliau menukilkan ijma' salaf tentang penetapan an-nafsu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti sudah berapa sifat yang kita tetapkan, ikhwah? Sudah 3. Nah, sudah 3. Yang pertama sifat apa? Wajah. Kemudian sifat tangan. Allah memiliki 2 tangan. Kemudian yang ketiga nafsu. Nah, ini 3 sifat yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang sifat-sifat fi'liyah. Nah, yang kita sebutkan tadi sifat dzatiyah, adapun setelahnya kita akan menyebutkan tentang sifat-sifat fi'liyah yang apabila Allah ingin maka Allah akan melakukannya, apabila Allah tidak ingin maka Allah tidak akan melakukannya. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.